memang industrinya itu hidup melalui sponsorship. Jadi memang kalau kita bilang perlu sponsor apa nggak, pasti sangat-sangat perlu. Kalau udah pikun bahaya kayaknya. Di olahraga aja nggak boleh, apalagi nyapres. Karena sebenarnya kita nggak kalah bersaing sama mereka. Banyak kan bilang, woi orang luar lebih oke gitu. Padahal nggak juga ya. Padahal nggak juga. Hai teman-teman Main TV, balik lagi bareng gue Tamara dan DJ Doni. kita balik lagi ke Trust Issue. Hari ini kita punya tamu yang super keren. Kenapa bisa keren? Karena kayak kaget aja gitu, beda sendiri. Apa yang beda? Kayak dari kemarin nggak ada orang yang pakai kostum kesini. Hari ini kok ada kostum. Keren lagi ya? Kayak berasa lagi di planet gitu loh bang, kayak Planet astronot gitu pakaiannya. Oke, astronot sih. Iya kan tau kan yang kayak Ya udah coba langsung kenalin sih. Oh kenalin, ada Mas Hendra dan Mas Ican. Yeay. Yeay. Ada banyak nih, kenapa nggak ikutan? Halo Mas Hendra, Mas Ican, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mas Hendra sama Mas Ican nih? Ini nggak tanya dulu kenapa kayak gini gitu Oh, loh. langsung nanya. Jangan langsung sibuk apa. Pakai bajunya udah sibuk gitu. Iya makanya, ini kenapa bajunya seperti ini Mas Ican dan Mas Hendra? Sebenarnya ini pembalap ya? Kayak pertanyaannya langsung ya? Enggak. Jawab dong. Oh iya. Nah Ican dulu deh, coba deh. Oke, jadi kita di luar profesi keseharian kita juga punya profesi sebagai pembalap mobil. Gitu. Wow, profesi sebagai pembalap mobil. Iya. Mas Hendra juga balap mobil. Iya, cuman kalau saya sih lebih ke hobi ya. Hobi. Orang kaya. Loh emang Mas Ican bukan hobi? Awalnya hobi, cuma sekarang mau nggak mau harus nafkah. nyemplung jadi profesi. Jadi nyari nafkah di balapan mobil. Iya. So Awalnya serius? hobi. Karena ada beberapa versi kan kalau pembalap di Indonesia ya, Iya. gitu kan. Kalau di luar yang balap udah pasti profesi. Oke. Kalau di Indonesia ya itu ada yang hobi, ada yang memang profesi. Ya, Chan? Iya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin balap itu kebanyakan di Indonesia umumnya itu mengenal balapan itu sebagai hobi. Tapi kalau dari sisi gue pribadi, karena udah banyak yang terlewatkan dan investasi yang terlewatkan, kayaknya kalau cuma sekedar dijadiin hobi, kayaknya menurut gue terlalu banyak yang disia-siakan. Jadi kalau pembalap yang hobi itu karena dia mungkin ngerasa dia punya kesibukan sendiri dengan profesi utamanya. Kayak Hendra kan sebagai pebisnis, dia punya kesibukan sendiri dari profesi utamanya dan dia mempunyai budget yang lebih lah ya mungkin ya. Budget yang lebih memang yang dia spend untuk memenuhi hobinya gitu kan. Setiap orang tuh kan, apalagi kita cowok, masing-masing kan pasti punya hobi. Minimal Cowok dong yang punya hobi, cewek juga. Oh iya, cewek juga punya gitu kan. Apalagi kita cowok. Minimal tuh cowok paling nggak kalau punya motor dia motornya pasti dimodifikasi. Punya mobilnya masih pasti dimodifikasi. Betul. Nah, pada di posisi kita mempunyai hobi yang lebih dari hanya sekedar memodifikasi. Kita juga hobi memacu kendaraan dengan cepat. Yang pastinya cepat di tempat yang aman, yaitu di sirkuit. Betul. Oh Gitu. wow. Nah, Mas Ican sendiri balapan mobil udah sejak kapan? Oke, kalau nyemplung di hobi di sirkuit ya, belum masuk ke dunia yang profesional di dunia balap itu dari 2011. Jadi 2011 itu dulu tuh banyak event-event kalau di kita di Jakarta tuh ada yang namanya track day gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang dari komunitas mobil, kadang tiap bulannya bikin track day. Nah itu mulai dari situ ikutan sampai akhirnya di situ ngelihat potensi diri dan diprovokasi sama teman yang senior. Waktu itu sama Ijal bro, sama Ijal katanya, wah lo kalau kayak gini nanggung, maksudnya lo punya potensi, kenapa nggak sekalian. Waktu itu gue punya mobil Honda Genio masih standaran, cuma modifikasi engine doang, kalian aja roll barin, dikomporin. Wah akhirnya memberanikan diri, roll barin. Akhirnya 2013 benar-benar nyemplung di balapan, berani memutuskan untuk ikut balapan. Di Sentul. Kalau Mas Hendra sejak kapan? Sejak lahir? Hampir. Benar sih. Jadi kalau gue ceritanya agak beda. Jadi dulu waktu gue agak lebih lama. Tahun 96 tuh waktu masih SMA kelas 2. Ah 96 SMA. Kebetulan pas lagi bandel-bandelnya. Gue baru lahir. Pas lagi bandel-bandelnya. Bergen gue ke nyokap, gue pengen balap. Karena sebelumnya suka curi-curi balap di Asia Afrika. Oke. Balap drag race tuh. Akhirnya dicobain
dapat tim balap namanya dulu Om Darto, Dart Racing. Ya udah nyemplung setahun 2 tahun balap sampai tahun 98 gitu. Habis itu gue pindah sekolah di Bandung karena nggak lulus juga di sini waktu SMA. Tetap bandel maksudnya, pada dikasih balap tetap bandel. Kelihatan kok bandel dari giginya. Nggak ada, tawuran mulu berarti. Nah pindah ke Bandung, udah skip balap. Baru balap lagi itu tahun 2015 itu nih gue. 2016 balap langsung waktu itu Just One Make Race. Kebetulan begitu balap langsung adaptasinya oke lagi. Nah ini udah pakai duit sendiri nih ceritanya, makanya gue bilang hobi kan, karena menyambung yang dari waktu SMA terputus. 2016 balap, alhamdulillah langsung runner up OMR Jazz di situ. Nah karena gue hobinya pengen kenceng lagi, gue ambil kelas yang lebih bergengsi lagi ya maksudnya. Jadi kan ada beberapa kelas kan di balap itu kan, ada yang memang standaran, ada yang memang modifikasi kecil-kecilan atau enggak yang modifikasi yang memang di unlimited. Makanya masuknya di FFA 1600. Nah sampai sekarang ya udah berlanjut aja terus. Balapan terus. Jadi kalau dibilang gue pembalap ya memang, tapi lebih menyukai adrenalinnya gitu loh. Itu sih. Oke, terus kalau Mas Hendra tadi modal sendiri ya? Tar dulu gue mau nanya, Bang, adrenalin kenapa nyari yang mahal sih Bang? Lu ikut aja di Dufan kan banyak tuh ya, kayak yang kayak kora-kora gitu kan dapat adrenalin tuh. Lu agak lain murah kan, ini kenapa harus sampai mahal? Tapi kan kalau naik kora-kora kita dapetin adrenalin, tapi kita nggak dapet prestasi kan. Bedanya di situ. Benar juga sih. Kora-kora tuh udah ada tracknya. Oh, iya. Udah begini-gini aja. Oh, ini kan nggak gini-gini. Pride-nya beda. Beda. Oh iya. Emang lo mau punya pacar ngerek mobil? Skip, yuk. Nah, Mas Ican, tadi kan kalau Mas Hendra tuh balapan pakai duit sendiri. Ya. Nah, Mas Ican sendiri disponsorin apa enggak? Awalnya pakai duit sendiri juga. Cuma di sini gue mau bilang maksudnya pembalap itu dikatakan dia udah menempuh jalur profesionalismenya itu ketika dia bisa menghasilkan dari balapnya. Minimal biaya balapnya tercover sama sponsor gitu. Jadi awalnya tetap memang harus ada modal, sama aja kayak kita buka usaha gitu kan, kita perlu modal juga gitu kan. Nah terus selama ini kan ada mungkin beberapa teman yang awam bertanya, ikut balapan berapa sih hadiahnya gitu kan. Kalau kita nanya, kita membicarakan hadiah itu nggak seberapa dibandingin biaya yang dikeluarkan. Nggak make sense. Jadi kalau kita ngomong industri balap, margin itu di mana sih? Marginnya itu adalah ketika sebuah manajemen dalam balap, tim dalam balap itu mampu mengelola tim balapnya menjadi sebuah brand yang kuat, dan di situ sponsor masuk. Sponsor itu terbawa juga brand awareness-nya, dan disitulah nilainya yang bisa menjadi sebuah hasil value bagi tim balap ini sendiri. Semua tim balap seluruh dunia pasti seperti itu. Dari sponsor berarti Dari maksudnya? sponsor. Kalau dari hadiah tuh nggak ada? Nggak ada. Katanya sih gedean. Ada sih, cuma nggak sebanding sama cost yang keluar. Gedean balapan Tamiya katanya. Nah itu Betul. baru mau ngomong. Balapan Tamiya sampai 100 juta total Malah hadiah kemarin tuh. kita lihat Masa sih Bang? Iya. balapan yang paling Balap merpati. hadiahnya gede banget, balap merpati. Bisa Ratusan sampai juta. 500 juta. Betul. Ya kan? Iya. Gitu. Nah jadi memang industrinya itu hidup melalui sponsorship. Jadi memang kalau kita bilang perlu sponsor apa nggak, pasti sangat-sangat perlu. Tapi ada beberapa memang yang saya bilang tadi orang hobis. Hobis ini memang pasti dia tidak mau terikat. Kalau kita udah berkomitmen sama sponsor, pasti kita akan terikat. Terikat dengan komitmen yang benefit dan value-nya itu kita tuangkan dalam kontrak gitu kan. Nah ada beberapa orang yang memang hobis, ya udahlah, gue nggak mau. Justru dia nggak mau dapat sponsor. Karena dia nggak mau terikat tadi, dia udah punya dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan balapnya dia, ya udah dia berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau kayak yang gua seperti ini, gua merasa ya gua harus hidup dari sini karena gua udah terlanjur nyemplung di sini dan akhirnya berjalan dengan sendirinya, termasuk dalam sekarang ini gua juga aktif di luar balap ini, gua aktif di media memang yang seputar motorsport. Di media yang seputar motorsport gua bikin YouTube bareng sama Ridwan Hanif. Terus juga kita bikin media online juga yang namanya gilabalap.com. Jadi memang ya menurut gua industrinya ini memang harus hidup di sini. Jadi ya kelanjur nyemplung akhirnya jadi profesi beneran.
gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal balapan ini, apalagi balap tadi dari tahun 2011 dan mulai lagi Mas Hendra 2015. 2016. 2016, sorry. Nah, prestasinya apa yang udah dapat dari 2011 ke 2016? Prestasi sih ya alhamdulillah sih, maksudnya dalam Apa? setiap Alhamdulillah apa? Ngabisin duit? Apa? ngabisin duit pasti. Gini loh, sebenarnya ukurannya prestasi itu adalah ada beberapa versi juga nih. Kalau kita di Sentul gitu kan, ada yang puas dengan time lapse, best time. Best time itu adalah kan prestasi diri sendiri dalam Mengejar waktu. memutari satu laps di Sentul tuh best time kita berapa, gitu kan. Yang kedua adalah ya prestasi dalam arti yang memang memenangkan kejuaraan. Podium. Kalau podium alhamdulillah setiap seri udah pasti 1, 2, 3 lah pasti dapat lah. Oh, udah pasti. Sudah pasti. Siap. Sombong banget. Siap. Karena udah dilewatin kan gitu ya. Siap. Karena dilewatin. Tapi kan di setiap rentan sesi itu kan 1 tahun. Iya. 1 tahun itu di Sentul itu ada nama eventnya itu ISOM, Indonesia Motorsport gitu kan Sentul kan. Nah itu ada 6 seri. Nah di 6 seri itu pembalap itu yang mengumpulkan poin di situ. Nah di akhir tahun baru akumulasinya akan menjadi juara nasional atau juara umum gitu kan. Nah kebetulan Apa bedanya juara umum dan juara nasional? juara umum jadi suatu kejuaraan yang dibuka di luar dari resmi ya. Iya, jadi gini, bedanya sebenarnya sih juara nasional sudah pasti juara umum. Nah, Juara udah umum pasti. belum tentu juara nasional. Masa. Karena memang ada beberapa kelas itu memang tidak diresmikan sama Akredit. Ikatan Motor Indonesia atau iya, akreditasikan sebagai kejuaraan nasional. Contoh misalnya ada yang namanya balap retro. Balap retro itu kebanyakan isinya hobis. Nggak masuk gitu Jadi ya? itu nggak masuk kejuaraan nasional. Jadi itu klub event lah. Klub Berarti event. ada regulasinya ya sampai Betul. dipilih Ada. dan Betul. Ada. Nah contoh misalnya ada lagi balap-balap yang memang ini isinya ini pembalap-pembalap yang kompetitif, usianya masih muda. Terus selain usia pembalapnya muda, usia mobilnya juga muda. Nah itu biasanya yang diambil sama Ikatan Motor Indonesia untuk diakreditasikan sebagai kejuaraan nasional. Tapi Bang, Gitu. sorry Bang, mau nyela dikit. Ada batasan umurnya nggak sih atau kayak ada minimal atau maksimal umur Nggak kalau ikut lomba kayak Enggak. gini? Jadi ada. kalau untuk Nggak ada. Selama dia punya license dia boleh. Dan selama masih dia umurnya kecil pun kalau misalnya diizinkan orang tua dan dia punya skill, Dapat surat izin untuk oke. sebelum SIM-nya Silakan. keluar pun dia Ada. mampu, Ada dia yang mampu. kayak Itu license untuk balapnya kita bilang itu KIS ya, kartu izin start itu bisa keluar. Gitu. Meskipun SIM-nya belum keluar. Yang penting ya itu batasannya adalah lu bisa ngikutin limit time di situ nggak? Misalnya di OMR Jazz itu limit time-nya paling kencangnya bisa 155. Ya kan? Terus OMR habis tuh one man race Honda Jazz. Honda Jazz. Khusus mobil Honda Jazz. Kita pakai brand nggak apa-apa ya. Nah di situ paling kencangnya 155. Dan di situ kan ada kelas-kelasnya Pro Master atau misalnya Promotion atau Rising Star gitu kan. Nah paling pelannya mungkin 159 sekarang ya, 200 ya. Iya, jadi 200. Nah, selama dia masih masuk rentan itu aja sih sebenarnya nggak ada masalah. Di belakangnya 200 pun juga masih nggak ada masalah, cuman beresiko. Beresikonya adalah ya mengganggu berlangsungnya perlombaan itu. betul menjadi hambatan buat Jadi pembalap yang hambatan lain. buat pembalap yang lain gitu. Nah, saya tambahin dikit kalau batasan usia, kalau untuk kita yang balap touring, balap mobil, di kejuaraan dunianya pun nggak ada batasan usia. Mulai dari start sih, kalau untuk yang kejuaraan worldwide ya, worldwide itu udah pasti, maksudnya start pasti ada mulai dari 17-an lah, 16-an ke atas gitu. Tapi usia rentaknya nih nggak ada batasan. Jadi bahkan yang di kejuaraan dunia itu ada yang umurnya itu udah 56 apa 58 Masih ikut tahun. balapan? Masih ikut Masih, balapan. Kalau 70 ada nggak Bang? Nggak kuat. Itu ada. Itu Ya kan cuma nanya. ada. Cuma Jadi nanya, ada loh ikut pertandingan. Boleh. 70 Kalau ada. 70 masih kuat, Cuma boleh, nanya. nggak masalah. Tapi nggak ada. Gue cuma nanya. Selama
dia pada saat mengikuti tes medical itu memenuhi syarat dalam artian kondisinya sehat gitu, jantungnya sehat dan segala Kalau macam. sering lupa-lupa nggak Nggak bisa, masalah. bro. Oh, bisa. iya. Ngomong ngalur ngidul itu sebenarnya nggak boleh. Dipaksain juga nggak bagus, ntar tabrakan loh. Iya, kalau udah pikun bahaya kayaknya. Tuh, di olahraga aja nggak boleh, Iya apalagi kan? nyapres. Gue gak ikutan. Ini kacau nih. Nah kemarin ini kan gue dengar katanya baru balik dari Malaysia nih. Betul, Nih. betul, betul. Nah, ngapain di Malaysia? Balap. 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 Bukan ngerjain yang hal yang lain enggak? Enggak. Balapan Jadi, apa di Malaysia? balapan mobil juga. Mobil juga. Betul. Jadi karena kalau gua sendiri nih, gua sendiri setahun ini emang vakum di Sentul. Betul. Fokus mau ke Sepang. Karena mau cari aja kan, ada beberapa juga pembalap Indonesia yang memang udah coba-coba di Sepang gitu kan. Di Sepang Malaysia. Satu mungkin memang mau cari experience baru gitu kan, sama nguji skill juga. Dalam rangka apa ke Malaysia tuh? Atau event besar atau cuma event one make race kayak tadi tuh? Itu dia. Jadi gue udah ngikutin 4 seri di situ. Di situ Di kan Malaysia? di Malaysia ada kejuaraan namanya Malaysia Speed Festival, MSF. Di situ emang khususnya lebih bukan diprioritaskan ya, maksudnya lebih dikedepankan mobil-mobil yang memang FFA itu, FFA itu apa? free for all. Free for all. Maksudnya yang nggak ada Modifikasi batasan, lah. modifikasi, ya kan. Akhirnya gue ikut di sana regular, dan memang ternyata banyak kesulitan. Kesulitannya itu lebih ke arah mencari tim yang benar, terus habis itu mencari settingan yang pas dari tim-tim tersebut gitu kan, maksudnya workshop dia, workshop. Jadi udah ikut satu regular, akhirnya kemarin ada nama event itu Merdeka Race. Merdeka Race itu adalah event yang dibuat oleh MSF dalam event Hari Kemerdekaan Malaysia. MSF itu apa? Itu Malaysian Speed Speed Festival. 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 Oh, MSF. Gitu. Ah. Nah, itu kebetulan juga agak berbeda karena laps dari sisi lapsnya itu lebih banyak. Makanya disebut endurance. Endurance itu 88 lap ya. 88 lap. 88 lap, di sana satu lapsnya itu 5,5 kilo ya. 5,5. Jadi 5,5. total itu hampir Berarti totalnya 500 kilo. 500 kilo. Wow, jauh Dalam banget. waktu 4 jam. Dalam waktu 4 jam. Nah, 4 jam non-stop tuh ya? 4 jam 88 lap. non-stop. Non-stop. Makanya di regulasi ada ketentuan lu mau pakai berapa driver dalam satu. Minimal 2. Nah, minimal 2. Akhirnya gua sama Ican nih. 2. Ya kan sama Ganti-gantian. Ganti-gantian. Dalam 4 jam non-stop itu ya? Dalam 4 Iya. jam non-stop. Non-stop ganti-gantian tuh gimana sih? Mas? Loh, lu nggak Jadi tahu? kayak ntar berhenti dulu Berhenti di di pit pit, stop, baru ganti, Kayak F1 Gua tapi kira ganti kayak- driver. Ganti driver. Kayak Iya. gantian. Oh, oke siap. Ya udah, kita jalanin. Dan alhamdulillah sih ya sebenarnya hasilnya positif lah Chan ya. Sangat-sangat positif sih Sangat-sangat sebenarnya. positif gitu. Kok sebenarnya? Jadi Nah, itu ada, ada yang Ini ada drama apa kok? ada drama. Sebenarnya. Dijelasin dong. Jadi gini, kita bilang sebenarnya seni dari balapan ini bukan tentang speednya aja, bukan tentang pembalapnya aja, tapi sebenarnya yang menghidupkan balapan ini adalah drama-drama yang terjadi di dalamnya, di belakang layarnya. Makanya kalau kita lihat F1 pun menyadari itu sampai akhirnya mereka membuat dokumenter dalam bentuk dokumentasi dalam bentuk dokumenter yang ada di Netflix. Mungkin teman-teman biasa Pernah nonton nonton, ya. Drive to Survive Iya. gitu kan, itu kan real ya, real time diambil gitu kan, dikumpulin menjadi sebuah tontonan yang menarik gitu kan. Nah jadi sebenarnya menghidupkan balapan itu dramanya itu sendiri. Begitu juga dengan MotoGP gitu kan. Orang-orang bilang era Super 4 itu adalah era yang menarik gitu kan. Karena kenapa era itu menarik? Karena banyak drama yang timbul dari sana, banyak konflik yang timbul dari sana. Nah begitupun juga kita dengan balapan kemarin endurance Di gitu kan, Malaysia. di Malaysia. Karena Dramanya memang apa? ini challenge baru buat kita. Ini pengalaman pertama kita balap endurance, makanya kita mau ikut di sana gitu kan. Sebelum ikut ke sana juga kita sudah mempelajari bagaimana balap endurance itu untuk bisa kita ikutin gitu kan. Sebenarnya juga udah diangkat di film yang menjadi film legendaris, menjadi kisah legendaris juga, yang Ford versus Ferrari itu kan kisah balap iya. endurance juga kan Iya, gitu. iya. Kurang lebih seperti itu. Nah jadi perjuangan-perjuangan ini yang menjadi drama dan menarik untuk diikutin dan diangkat sebenarnya menjadi sebuah cerita. Nah drama yang terjadi pada kita kemarin
sebenarnya kita itu semuanya tuh kita udah berusaha untuk well prepare gitu. Bahkan 3 minggu apa 2 minggu sebelum balap gue udah berangkat duluan bro ya. Udah berangkat. Untuk mempersiapkan mobil karena pengalaman kita dari sebelumnya kendala kita itu selalu di teknis. Nah supaya nggak ada masalah teknis lagi, gue berangkat duluan untuk mempersiapkan mobil karena Hendra sibuk kerja gitu kan. Gue berangkat duluan, kita kasih list ke workshop gitu kan, ke engineer-nya untuk mempersiapkan mobil dan segala macem. Nah udah sampailah kemarin kita akhirnya balapan dan ternyata ya balik lagi. Balapan itu nggak pernah hilang dari setiap event itu sendiri, event balapan itu sendiri. Di hari Sabtu kita harusnya itu unofficial practice, latihan malam hari, dan ternyata harusnya kita dapat waktu di situ 1 jam untuk start, kita nggak bisa start sama sekali karena pada saat di sana tangki bahan bakarnya bocor, gitu, tangki bahan bakarnya bocor dan itu sangat-sangat high risk ya, berisiko kalau kita paksakan. Akhirnya yaudah kita akhirnya harus merelakan untuk nggak ikut praktis. Yang penting tangki diganti dan di hari esoknya itu di siang hari kita ada kualifikasi dan lanjut malam harinya itu langsung balapan yang selama 4 jam. Nah, jadi waktu kita juga untuk adaptasi dengan sirkuit Sepang itu sangat-sangat dikit. Jadi harusnya kita latihan, akhirnya kita adaptasinya itu bukannya di latihan tapi pada saat kualifikasi. Tapi alhamdulillahnya pada saat kualifikasi itu kita bisa memaksimalkan keadaan dan kita berada di front row. Itu total itu ada sekitar 60-an ya bro ya. 60 peserta. Ya. Itu turun dengan berbagai kelas. Dan kita kebetulan kalau kelas yang kita ikutin itu kelas 1800 Ultimate. Itu sebenarnya kelas yang nomor 2 lah. Nomor 1-nya tuh ada lagi di atasnya kelasnya kita tuh yang kelas free for all-nya. Dan itu yang mobil yang benar-benar super kenceng di sana. Tapi meskipun kita di kelas yang kedua, di kelas regulasi yang kedua, spesifikasi yang kedua tadi, kita bisa berada di front row. Kita ada di barisan 8 overall dari 60 sekian peserta. Setelah kualifikasi. Dan di kelas kita 1800 Ultimate kita berhasil menempati posisi kedua. Itu chance yang bagus banget buat kita menang di kejuaraan ini. Sampailah akhirnya balapan. Dan kita mengatur strategi ya. Strateginya itu jadi yang tadi kan bergantian kan. Kita akhirnya memutuskan Hendra untuk start duluan. Dan Hendra punya target 22 lap. 22 bergantian. Lap per pembalap. Jadi kita target itu ada 3 pit stop. 3 pit stop berarti kalau ada 3 pit stop berarti masing-masing setiap pembalap dapetin jatah 2 kali start. Yang pertama Hendra targetnya 22 lap atau waktu tempuh 1 jam. Baru pit stop, kita refueling, ngisi bahan bakar, ganti, gua yang turun. Terus begitu juga seterusnya berbalik sampai akhirnya kalau Hendra start duluan, yang terakhir gua. Nah, itu drama dimulai dari lap kedua yang harusnya kita ada di front row dan bisa fight. Tanpa diduga, Hendra ditabrak sama pembalap lain. Yang tadinya kita overall 8, mundur ke 37. Yeah. Dan di kelas kita mundur ke 6. Itu langsung pusing kepala ya kan. Yang bikin pusing lagi adalah pada saat crash itu berimpact terhadap firing atau pengapian mobil kita yang menyebabkan power mobil itu drop parah. Setelah lap kedua itu drop parah mobil kita. Yang tadinya kita punya power buat leading ke depan bisa nyusul lagi setelah tabrakan itu, tapi ini kita terhambat dalam keadaan mesin yang nggak optimal tadi gitu kan. Tapi karena gue lebih muda dari Hendra, harapannya itu kan Hendra juga berharap gue yang bisa backup lah ya dari sisi endurance gitu kan. Tapi ternyata kebalik. Takdirnya menentukan lain, malah Hendra yang banyak backup karena pada saat itu gue juga terlalu capek ya. Kita salah strategi gitu. Gue kurang tidur setiap hari itu menuju balapan gue tidur cuma 4 jam. Gue tidur jam 4 pagi, bangun jam 8. Itu salah banget. Dimana kita juga startnya balapan otomatis kan energi yang tersisa kan basian deh, sisaan gitu. Nah untungnya di saat gua fisiknya drop malah di situ Hendra malah yang dikuatin gitu kan. Akhirnya yang banyak malah menghabiskan lap itu Hendra. Sampai pada saat bergantian itu kita mundur posisi 6, gua berhasil neken ke posisi 4, bergantian ke Hendra bertahan sampai di lap terakhir. Akhirnya di lap-lap terakhir ini yang paling dramatik banget. Hendra berhasil ngerebut ke posisi ke-3. Luar biasa. Gitu. Nah, jadi menang. Ini gue ceritanya aja merinding nih. Gitu.
Menang. Dan gue akuin gue menang. Gitu. Gue akuin kita menang. Tapi sayangnya ya itu tadi ada apa tadi kan, ada apa. Jadi unofficial result itu keluar begitu flying flag checkered flag itu udah nomor 3 dikibarkan selesai. Unofficial result itu keluar, kita posisi ketiga. Jelas itu kita posisi ketiga. Cuma ada regulasi yang mengharuskan pembalap yang menang itu mobilnya ditimbang. Nah, pada saat ditimbang ternyata kita dinyatakan underweight. Mobil balap kita itu yang harusnya beratnya 1000 berapa? 1000 sekian ya bro? 1050 ya? Enggak, 1150. 1150 harusnya. Pokoknya kita dibilang itu underweight 24 kilo. Oh minimumnya 1000. Sorry 1000, oke, minimum 1000. Kita itu dibilang underweight 24 kilo. Kita kurang bobotnya 24 kilo. Tapi yang disayangkan, statement itu dikeluarkan dengan keadaan mobil kita itu rusak. Rusak dalam artian pada saat Endra accident, bumper belakang hilang, bumper depan hilang. Begitu juga dengan komponen-komponen untuk megang bumpernya, bracket dan segala macam. Dan ternyata harusnya dalam regulasi yang mereka buat, ini regulasi sudah jelas pasalnya dituliskan sama mereka. Logiknya gua tuh berjalan gini. Ini kita kita dibilang accident. Ini logik loh, kita belum baca buku peraturan. Kita dibilang underweight. Tapi kan kita sebelumnya ada kecelakaan yang menyebabkan komponen dari mobil kita itu hilang. Di pasal itu tersebut. Iya, kita belum tahu nih bro pasal itu. Betul. Logiknya gue tuh berjalan, gue bilang sama timnya mereka, tim stewardnya, gue bilang, ini kita accident loh, ini komponen mobil kita banyak yang hilang. Terus sekarang kita dinyatakan underweight, udah jelas underweightnya kita itu karena apa? Ada komponen mobil yang hilang. Harusnya kalian memberikan dispensasi kepada kita, penilaian lagi dari steward ini, dari juri. Jangan maksudnya dikasih asumsi kita langsung underweight. Kalian harus cari solusi dong, ini seperti apa nih gitu. Memang mereka berusaha cari solusi. Mereka bilang apa? Coba dicari bumpernya, kumpulin, kita timbang. Itu sirkuit gedenya segede apaan tahu, malam-malam jam 12 malam masa kita disuruh nyari bumpernya dan komponen yang lain. Akhirnya ketemulah, tapi cuma serpihan. Dan itu ditimbang, tetap kata mereka kurang. Iya jelas kurang yang ditimbang serpihan. Jadi mereka tetap memutuskan kita didiskualifikasi dan kita nggak boleh protes. Yang sangat kita sayangkan itu. Padahal kita punya hak untuk protes. Cuma kita dalam keadaan lelah, waktu juga udah jam 12 malam. Itu kita jam 1 kalau itu. Udah bener-bener mepet banget. Jadi kita ya udahlah, oke, kita terima dulu. Dan ternyata kita serahin berkas-berkasnya itu ke Entran yang biasa ngawal kita balap di sini. Dia kebetulan bentrok, dia nggak bisa ikut. Tapi akhirnya dia baca dengan jelas, ternyata di regulasi ditulis. Itu peraturan jelas. Jadi kalau ada force major yang menyebabkan underweight, itu harusnya mereka ada pertimbangan yang ditentukan oleh steward. Nah, tapi pertimbangan itu nggak dijalankan. Steward langsung memutuskan. Kalau gua ngelihat ya, nih nggak apa-apa nih kita blow up aja sekalian gitu ya. Jadi di sana itu ada satu tim besar dan mereka menurunkan 2 mobil, 4 pembalap. Satu pembalapnya yang terdepan itu gagal. Di lap terakhir gagal, mereka mungkin ada trouble, mereka nggak finish. Pembalap yang satu lagi dengan 2 pembalap lagi dengan satu mobil berikutnya itu di bawah kita, posisinya keempat dengan tim yang sama. Nah di sini gue ngelihat ini adalah kejuaraan pada saat hari kemerdekaan Malaysia dan kita hargain itu gitu loh. Tapi yang sangat kita sayangkan kenapa jadi ada kesempatan, ada celah yang diambil dari kita untuk menaikkan yang di belakang kita. Akhirnya yang tim yang sama tadi yang harusnya tidak podium, akhirnya podium menggantikan kita. Itu yang sangat kita sayangkan gitu. Nah kita juga sempat kepikiran untuk ngirim dari Banteng Motorsport gitu, kita melayangkan surat ke Ikatan Motor sana gitu kan. Ya sama lah kayak kita kan ada Ikatan Motor Indonesia, mereka juga punya di sana gitu kan. Tapi akhirnya kita coba untuk pikir panjang gitu kan. Takutnya kalau ini mungkin kita ada kesempatan untuk menang karena regulasinya udah jelas gitu. Kita bisa bawa pasalnya gitu. Dari sini bisa menyurati. Cuma yang kita pikirkan adalah panjang. Ada teman-teman pembalap lain yang memang juga berkompetisi di sana. Yang kita takutkan adalah konflik ini nanti jadi berkepanjangan dan berimpact ke teman-teman kita. Jadi ya udahlah kita terima. Gue bilang sama Hendra,
satu-satunya cara kita buat ngebuktiin lagi buat kita ngelawan, karena memang secara catatan waktu kita sangat-sangat mungkin untuk menempati posisi ke-1 bahkan gitu. Kalau kita nggak ditabrak, ya. Kalau nggak kita nggak ditabrak. Satu-satunya cara adalah melawan yang seperti ini adalah membuktikan dengan prestasi lagi. Betul. Next series kita ikutin lagi, kita buktiin kita bisa di depan. Nah, gitu dong. Keren. Gua sama Ican itu kan bukan pembalap baru. Dalam arti kata Lu jangan mundur-mundur mulu. Ini robot tuh datang kesini ntar. gini, di industri Indonesia itu lu bisa survive bertahan di dunia balap lama itu adalah suatu prestasi juga. Betul. Karena nggak gampang. Betul. Dalam arti nggak gampang yaitu dari segi biaya, dari segi kompetisi, Mental juga. mental juga. Udah banyak yang kita lewatin lah hal-hal seperti itu. Sampai Ican pun tahu, gua mau untuk memenangkan satu kejuaraan full package gitu ya 1 tahun itu, gue bisa ngabisin 6 mesin. Dan 6 mesin mobil balap. Maksudnya spek balap. Dan itu udah biasa. Nah, Dan itu nggak murah gitu. dan itu nggak murah. Untungnya ada Redmi. Spill dong kak, spill dong kak. Harganya berapa satu mesin? Spill dong kak. Ya, berapa Chan? Ya 1 Brio lah 1 mesin. Nah, makanya dan banyak juga pembalap Indonesia yang mencoba membalap di karena yang terdekat kita di Sepang ya, di Malaysia, dan memang dia buka internasional. Ada endurance 1K itu 1000 kilo. Dan beberapa juga banyak yang gagal dan tidak mendekati dari top 10. Top 10 ya. Nah, kenapa gue sangat sama Ican berdua tuh sangat kecewa gitu? Karena kita diundang. Ada invitation letternya kan gitu kan. Kita juga balap di sana gitu. Dan untuk menyemarakan juga event yang tadi Ican udah ngomongin itu gitu. Nah, di situ pun kita berjuang. Perjuangannya berat. Karena apa? Kita melawan melawan kompetitor atau pembalap lain yang memang mobilnya sehat-sehat semua. Nah, yang kedua kita melawan adrenalin kita nih, yang biasa kita kenceng, akhirnya di-dropin, tapi lu dituntut untuk finish. Dan finishnya itu sangat panjang gitu. Dan kita masuk kualifikasi itu semua. Kenapa bisa gue bilang masuk kualifikasi itu semua? Di progresnya itu kan ada namanya qualifying. Nah, di qualifying Ican mencetak waktu juga bagus. Itu udah masuk kita kedua ya. Kedua, beda hanya sedetik. 1 detik sama yang terdepan. Dan Ican baru adaptasi 2 lap di situ. Jadi dia belum pernah coba nih mainnya di simulator. Dia udah coba langsung 38,6 dan itu menduduki pole position kedua di kelas yang itu kalau di overall ke-8. Itu udah suatu prestasi lah kalau gue bilang. Nah, tapi masih ada panjang lagi. Yang panjang lagi adalah ya itu di race-nya tersebut di 88 lap itu. Jadi perjuangan kita sudah sangat maksimal. Nah, arti kata underweight itu adalah sebenarnya gini. Mobil balap itu semakin ringan, semakin kencang. Diharapkan, gitu kan. Nah, seharusnya kalau stewardnya dia bijak, kalau steward itu jurinya itu bijak, dia harus melihat juga keadaan mobil kita seperti apa nih. Keadaan mobil kita sebenarnya tanpa underweight, mau underweight 100 pun juga nggak akan sekencang yang mobil sehat. Karena apa? Posisi mesin kita udah kena gitu. Betul. Harusnya ada pertimbangan-pertimbangan. Harusnya ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, akhirnya gue yang menyelesaikan balapan itu tersebut gitu. Kebetulan dapat berapa gue Chan? 55 lap ya? 57 ya? Iya, sekitar itu. Tapi yang penting sih menurut gua sih ya, lo finish dan lo di posisi ketiga. Posisi ketiga. Itu sih paling utama. Itu de factonya. Iya, ditambah lagi tadi Mas Ican ngomong, kita akan membuktikan lagi ke depan ya ikut balapan lagi dengan prestasi. Iya, Betul. Nah, yang jadi masalah saat ini kan lo membawa nama Indonesia nih. Itu. Betul. Nah, padahal kita memang niatnya menyemarakan event tersebut. Nah, kan? pemerintah support nggak kalian nih? Jadi bawa nama Indonesia loh. Iya. Support dong. Masa Tapi orang maksudnya udah ada komunikasi sama pemerintah dengan. Pasti, karena kita keluar itu kan harus ada izin dari IMI, Ikatan ada Mobil surat Indonesia. pengantarnya kita. Nah, makanya semakin pembalap itu mempunyai tim, mungkin akan lebih dipermudah gitu kan. Betul. Kebetulan kan gue bergabung juga di Banteng Motorsport gitu kan, ex-Redmi sekarang gitu kan. Nah,
akhirnya dikeluarkan lah surat itu, nggak ada masalah. Surat. Surat. Supportnya dalam bentuk surat aja. Surat aja. Yang lain-lain nggak? Akomodasi, beli mesin tadi, 6 mesin nggak? Ya itulah. Makanya jadi balik lagi tadi sponsorship itu sangat kita perlukan. Memang karena memang kalau dari sisi pemerintah mungkin hanya mensupport dalam artian membuatkan surat menyuratnya aja untuk mengantarkan kita administrasi untuk kita mengantarkan ke sana. Tapi itu pun kita juga harus membayar untuk administrasi ke itu. depan lo. Siap. Lo sebagai wakil rakyat ke Siap. depan. Jadi mau nggak mau ya memang biayanya itu kita harus kejar di sponsorship. Nah ini penting sih menurut gua, pemerintah harus hadir ke teman-teman ini. Jadi hobi ini atau bukan hobi ya, tapi lebih ke apa namanya, Prestasi. Cabang olahraga ini menurut gua ya harus disupport pemerintah. harus Begitu. Harus. Nah menurut kalian nih, kira-kira siapa yang bisa mensupport kalian ke depan nih? Maksudnya gini kan sekarang di tahun depan itu ada pemilihan presiden. Kalau abang-abang melihat ini tuh kayak siapa yang support? Karena kita udah banyak dengar ya. Udah banyak dengar tentang visi misi, Iya. program. Nah, kalau dari ketiga calon ini Gue lebih banyak idealisnya. Kenapa gue bilang pembalap tuh butuh tim? Karena di situ ada dukungan yang bukan tentu harus materi, moral, dukungan. Misalnya gue ada masalah dari sistem administrasi dan lain-lainnya clear gitu kan. Nah, kalau balik lagi pertanyaan itu ya, kalau sebenarnya kalau yang mendukung yang gue lihat dari yang sebelumnya yang simple-simple aja sih orangnya. Anak muda gitu yang nggak tua ya? Ya, gitu loh. Maksudnya yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kaku. Atau aku ya? Itu lebih ngerti anak muda ya? Gitu. Siapa itu? Nanti gua kelihatan Di band ya? gua Nah kalau masih Chan gimana? Gua nusuk mana tapi Kalau masih Chan gimana? Kira-kira Ya kalau gue sih gini ya, kalau gue berharap sih memang pemerintah khususnya ke depan. Pemerintah ada aku susah depan. ada memang yang sosok memang khususnya lebih memperhatikan, kita nggak bilang motorsport aja, kayaknya kita agak terlalu apa namanya, Kecil banget ya? apa ya, terlalu idealis lah gitu. Banyak teman-teman yang lain juga yang memang dari sisi atlet gitu ya, kita bilang atlet gitu, membutuhkan support juga. Nah di sini gue sih mengharapkan memang ada di sini sebuah sosok baru gitu ya, yang mempunyai jiwa muda yang bisa mensupport atlet-atlet yang ada di Indonesia, dan bisa dilihat nih yang berprestasi, yang benar-benar pengen berjuang mengibarkan bendera Indonesia itu di support gitu ya. Nah mudah-mudahan nih ke depan nih ada sosok yang muncul memang bisa bukan cuma janji doang, tapi memang bisa benar-benar mengangkat para atlet-atlet yang ada di Indonesia untuk berprestasi di internasional. Oke, keren banget. Karena sebenarnya kita nggak kalah bersaing sama mereka. Banyak kan bilang, woi orang luar lebih oke gitu. Padahal kan. nggak juga ya. Padahal nggak juga. Jadi intinya pemerintah ke depannya harus mensupport lah Harus. cabang olahraga ini ya. Setidaknya memudahkan lah. Kalau nggak bisa dari materi, memudahkan. Ya mungkin ya administrasinya. Terus ya. habis itu mungkin rekomendasinya yang Betul, seperti betul. itu sih. Mas Ican, Mas Hendra, terima kasih banyak. Sama-sama, Sampai ketemu terima lagi. kasih.